Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Rahmawati dengan NIM 2011301185. Saya membuat video ini untuk tugas UTS mata kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah, yaitu dosen pengakunya Ibu Dian Febriani MESY. Materi pertama yaitu tentang teori dan prinsip investasi. Investasi memiliki arti sebagai pembelian dan produksi dari modal barang yang tidak dipakai, melainkan dipakai untuk barang produksi di masa yang akan datang. Investasi dikatakan juga sebagai suatu penundaan pemakaian dana untuk perekonomian di masa depan. Pada umumnya, seseorang untuk melakukan investasi pasti memiliki tujuan dan prinsip yang jelas agar menghasilkan sejumlah uang. Menurut Tandelin, ada beberapa alasan mengapa orang melakukan investasi sebagai berikut. Yang pertama, untuk menghasilkan perekonomian yang lebih baik pada masa depan. Yang kedua, untuk mengurangi resiko dan inflasi. Yang ketiga, dorongan sebagai penghemat pajak. Materi kedua yaitu tentang bentuk usaha dan kerjasama investasi. Investasi adalah proses pengelolaan dana atau menanamkan modal di masa sekarang dengan harapan akan menerima sejumlah aliran pembayaran yang menguntungkan di kemudian hari. Dana yang dikelola ini dengan cara membeli sekuritas atau aset keuangan, yaitu berupa saham dan obligasi. Adapun bentuk kerjasama menurut Sornaraja, bentuk kerjasama yang utama khususnya PMA yaitu berupa joint venture atau production sharing instrument. Joint venture adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang melakukan kegiatan usaha untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Pada proyek baru ini dengan menggunakan teknologi atau sumber daya yang dimiliki oleh para pihak. Materi ketiga yaitu tentang bidang usaha investasi. Yang pertama, hubungan bidang usaha dengan investasi merupakan kegiatan dalam usaha yang berfokus pada sebuah produksi, baik itu barang maupun jasa. Investasi merupakan suatu aktivitas pengeluaran untuk menambah aset yang hakikatnya tidak hanya untuk masa depan, tapi untuk sebuah penanaman modal pada suatu bisnis. Jenis-jenis bidang usaha dibagi menjadi dua, yaitu bidang usaha terbuka dan bidang usaha tertutup. Yang pertama, bidang usaha terbuka yaitu untuk investor lokal ataupun asing yang ingin menanamkan modal, tertera pada pasal 12 ayat 1 Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal usaha terbuka dan tertutup dengan persyaratan tertentu. Yang kedua, bidang usaha tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang tidak boleh dilakukan oleh para investor, khususnya investor asing, untuk melakukan penanaman modal. Contohnya seperti usaha produksi senjata ataupun peralatan asing. Materi keempat tentang kebijakan investasi. Kebijakan investasi adalah putusan keuangan tentang aktiva mana yang harus dibeli oleh perusahaan. Ketentuan yang ada di dalam hukum investasi harus merefleksikan kebijakan investasi karena ada aturan hukum investasi. Merupakan legislative instrument for implementing